Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kelas 10 ketemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu kemarin, yaitu KD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. KD 4.1 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Minggu kemarin, kita sudah belajar tentang pembagian kekuasaan. Minggu ini, kita akan belajar tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Kita ingat lagi materi pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Ada dua tokoh yang mengemukakan. Yang pertama adalah John Locke, itu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif, yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam ada kekuasaan moneter. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, antara undang-undang dasar dengan undang-undang itu berbeda. Karena kalau undang-undang dasar itu adalah hukum dasar tertulis dan kedudukannya itu sebagai hukum negara yang bersifat tertinggi. Sedangkan undang-undang itu hukum tertulis yang status hukumnya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima,
ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kemudian, pembagian kekuasaan secara vertikal itu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah kekuasaan pemerintah pusat. Di bawahnya ada kekuasaan pemerintah provinsi. Kemudian di bawahnya lagi ada kekuasaan pemerintahan kabupaten dan kekuasaan pemerintah kota. Ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Selanjutnya, ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur, atau ketika presiden dan wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatannya, maka kementerian yang berhak menggantikan adalah yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, Kementerian Koordinator itu terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selanjutnya, ada lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian atau biasa disingkat dengan LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu. Ada 31 lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Di sini hanya disebutkan 10 ya. Yang pertama, ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Yang kedua, ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang ketiga, ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang keempat, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang kelima, ada Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang keenam, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
atau BNPB. Yang ketujuh, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang kedelapan, ada Badan Urusan Logistik atau Bulog. Yang kesembilan, ada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dan yang ke-10 ada Badan SAR Nasional atau Basarnas. Di sini, Ibu hanya menyebutkan 10. Kalian bisa cari tahu lagi apa saja yang termasuk ke dalam lembaga pemerintah non-kementerian yang lainnya. Kemudian, setelah melihat dan mendengarkan video di YouTube dan membaca materi, kerjakanlah tugas individu berikut. Ya, ini ada tabel. Tabel yang pertama ada nomor, ada nama lembaga negara, ada kekuasaan, nama ketuanya sekarang, dasar hukum, dan tugas dan wewenang. Bu contohkan satu ya. Misalkan nomor 1. Nama lembaga negaranya itu adalah MPR. MPR itu berarti termasuk ke dalam kekuasaan konstitutif. Nama ketua MPR sekarang itu adalah Bambang Susatyo. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3 ayat 1. Tugas dan wewenangnya kalian cukup menyebutkan satu saja. Tugas dan wewenang MPR itu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Untuk yang nomor 2 sampai dengan 9, kalian mengerjakannya seperti itu ya. Untuk tugas dan wewenangnya cukup satu saja, masing-masing lembaga negara. Tugas ini ditulis di buku catatan PPKN dan kemudian tugas difoto dan dikirim di kelas online PPKN pada jam pelajaran saat itu juga. Tetap semangat dan terima kasih. Demikianlah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.